Nah, cuman Bes, jadi ternyata iblis tuh ketika dikeluarkan dari surga, ketika diusir dari surga sama Allah Subhanahu wa taala tuh dia nggak benar-benar keluar dari surga gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti Story, selamat datang di channel storytelling pertama aku. Di mana di channel ini aku akan membawakan kisah-kisah inspirasi yang akan menambah wawasan kita semua. Dan di video pertama aku ini aku mau ngebawain kisah-kisah 25 nabi yang ada di Islam. Gimana ceritanya? Langsung masuk aja. Yuk. Nah, di video pertama aku ini, aku mau ngebahas tentang manusia pertama yang ada di bumi. Jadi kalau kita bicara tentang manusia pertama nih, Bes, pasti langsung terlintas Nabi Adam alaihi salam. Ya, betul. Nabi Adam alaihi salam merupakan sosok yang dipercaya oleh agama-agama samawi, yaitu seperti agama Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Bahkan dalam kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran, Nabi Adam alaihi salam disebutkan namanya sebanyak 25 kali. Karena beliau merupakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam mendapat gelar atau julukan sebagai Abul Bashar, yang artinya bapaknya atau ayahnya para manusia. Dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dulu menciptakan malaikat, jin, alam semesta beserta isinya, Allah mengumpulkan semua penghuni surga dan hendak memberitahukan sesuatu. Aku hendak menjadikan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat heran nih, Bes, kenapa Allah mau menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang nantinya akan membuat kerusakan, bahkan menumpahkan darahnya di sana. Sementara para malaikat setiap saat bertasbih memuji asma Allah. Nah, jadi gini, Bes, sebelum manusia menjadi penghuni bumi, ternyata sudah ada lebih dulu bangsa jin yang menghuni bumi nih, Bes, di mana bangsa jin ini sudah terkenal sebagai bangsa yang sering sekali membuat kerusakan, bahkan kekacauan di muka bumi gitu loh, Bes. Makanya malaikat tuh heran kenapa Allah mau menciptakan manusia sebagai khalifah gitu. Sementara di bumi ini sudah terjadi kekacauan, kerusakan oleh bangsa jin. Namun Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Gak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil tanah dengan tangannya sendiri. Jadi tanah ini tuh merupakan tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang kemudian diberi bentuk yang sangat sempurna. Kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga terciptalah Nabi Adam alaihi salam dengan akal kemampuannya untuk berbicara gitu loh, Bes. Dimana yang kita ketahui Nabi Adam alaihissalam ini memiliki akal dan juga pengetahuan melebihi para malaikat gitu loh, Bes. Dijelaskan juga bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dalam 3 fase, di mana satu fasenya memakan waktu hingga 40 tahun. Jadi kalau kita kalikan 3 fase dikali 40 tahun, sekitar 120 tahun gitu loh, Bes. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Terjadilah bentuk yang sangat sempurna. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda dalam hadisnya di Bes, bahwa Nabi Adam tercipta dari tanah yang diambil dari semua unsur tanah yang ada di muka bumi, sehingga anak cucu Adam lahir menurut kadar tanah tersebut. Makanya dari hadis tersebut menjelaskan kenapa kita memiliki kulit yang berbeda-beda gitu loh, Bes. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, bening langsat. Dan dari hadis ini juga menjelaskan mengenai sifat dan karakter kita yang berbeda-beda. Jadi ada yang baik, ada yang pemalu, ada yang pemberani, penakut, juga yang baperan gitu, Bes. Tahu gak sih, Bes, karena Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam tuh gak hanya memiliki bentuk yang sangat sempurna, tapi juga beberapa kelebihan. Dan aku jelasin sedikit beberapa kelebihannya Nabi Adam alaihissalam ya, Bes. Yang pertama, ketampanannya. Jadi dikisahkan atau diriwayatkan kalau Nabi Adam alaihissalam ini memiliki wajah yang tampan, rupawan, bahkan
melebihi ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena yang kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan nabi tertampan di 25 nabi yang sudah kita ketahui ya, Bes. Tapi ternyata enggak. Nabi Adam adalah nabi tertampan, rupawan, yang Allah ciptakan langsung gitu ya, Bes. Yang kedua, tinggi dan besarnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi diriwayatkan kalau tingginya Nabi Adam alaihi salam ini mencapai 60 hasta gitu loh, Bes. Kalau kita konversikan ke dalam satuan meter, satu hastanya itu berkisar 0,45 meter. Jadi kalau 60 hasta dikali 0,45 meter berarti sekitar 27 meter, Bes. Jadi nggak kebayang tingginya Nabi Adam 27 meter gitu, setinggi apa ya. Kalau ada manusia setinggi itu di zaman sekarang, kayaknya kita keinjek juga nggak berasa gitu loh, Bes. Yang ketiga, akal, kecerdasan, dan pengetahuan yang luas. Jadi diriwayatkan kalau Nabi Adam ini memiliki akal, kecerdasan, dan pengetahuan yang luas melebihi para malaikat gitu loh, Bes. Karena Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu terciptanya Nabi Adam, Allah sendiri langsung mengajarkan nama-nama benda yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi Allah juga memperkenalkan kepada Nabi Adam miliaran malaikat-malaikat yang sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Dan seketika Nabi Adam tuh langsung hafal gitu loh, guys. Karena kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada penghuni surga, yaitu malaikat dan iblis. Iblis ini dari bangsa jin yang kebetulan pada saat itu lagi ada di surga ya, guys. Untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan sujudnya ini tuh bukan sujud karena menyembah Nabi Adam gitu loh, Bes, bukan. Tapi kayak lebih menghormati ciptaan Allah, makhluk Allah terbaru yang lebih sempurna daripada malaikat dan iblis. Seketika malaikat bersujud kepada Nabi Adam, namun iblis menolaknya, Bes. Penolakan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam karena iblis merasa dirinya itu lebih baik, bahkan lebih mulia. Iblis merasa seperti itu karena iblis merasa dirinya itu diciptakan oleh api gitu loh, guys. Sementara Nabi Adam itu hanya diciptakan dari tanah. Jadi itulah yang membuat iblis sombong, lupa diri, dan gak mau bersujud kepada Nabi Adam. Namun akibat kesombongan inilah yang membuat iblis terusir dan dikeluarkan dari surga dengan keadaan terhina gitu loh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum iblis keluar dari surga tuh iblis kayak nego gitu loh, sama Allah supaya ditangguhkan umurnya, dipanjangkan umurnya hingga hari yang ditentukan. Kemudian iblis juga memohon izin kepada Allah untuk menggoda bahkan menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat, dan Allah pun mengizinkan, Bes. Kenapa Allah mengizinkan? Karena kayak sebagai bentuk ujian keimanan bagi hambanya. Seketika keluarlah iblis dari surga dalam keadaan terhina, dan kelak siapapun yang akan mengikuti jejaknya sudah dipastikan masuk ke dalam neraka jahanam bersama-sama di hari kiamat gitu loh, Bes. Nauzubillah min dzalik. Gak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menciptakan manusia kedua dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam. Dan pada saat itu Nabi Adam tuh kayak seneng gitu loh, Bes, karena akhirnya ada manusia kedua yang kemudian akan menjadi pendampingnya di surga. Nah, wanita ini bernama Hawa. Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan tidak kalah sempurnanya dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi aku ceritain juga sedikit beberapa kelebihannya Hawa ya, Des. Yang pertama, kecantikannya. Jadi diriwayatkan kalau ketika Hawa tercipta gitu, Nabi Adam tuh langsung terpana gitu oleh dengan kecantikannya. Yang kedua, kecerdasannya. Diriwayatkan kalau kecerdasannya Hawa tidak kalah dengan kecerdasannya Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, tinggi dan feminim. Jadi diriwayatkan juga kalau tingginya Hawa kurang lebih itu sama dengan tingginya Nabi Adam alaihi salam. Hanya bentuknya itu kayak lebih feminim gitu loh, Bes. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menikahkan keduanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam juga Hawa di dalam surga. Bes, bayangin satu-satunya pasangan yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di surga gitu loh, Bes. Masya Allah. Kita kalau nikah kayaknya di Bali, di Lombok, atau di taman-taman, di tempat-tempat yang indah itu kayak udah seneng banget ya. Ini di surga, Bes, sama Allah langsung dinikahin. Masya Allah.
Adam dan Hawa kemudian menjalani kehidupan di surga yang sangat luas dengan begitu keindahannya, istana yang megah, makanan yang sangat lezat, pakaian yang sangat beraneka. Jadi mereka tuh menjalani kehidupannya di surga dengan sangat-sangat bahagia gitu loh, guys. Nah, seketika tuh Allah memperkenalkan kepada Nabi Adam dan juga Hawa beberapa buah-buahan yang ada di surga, dan mereka tuh boleh makan sepuasnya buah-buahan lezat yang ada di surga itu loh, guys, sebagai hidangan mereka. Kecuali Allah memperingatkan kepada keduanya untuk tidak sekali-kali mendekatkan satu pohon terlarang. Jadi yang kita tahu ini satu pohon terlarang ini terkenal dengan sebutan pohon khuldi gitu ya, guys. Padahal tuh nggak ada dalil yang menjelaskan kalau pohon tersebut bernama pohon khuldi. Jadi nggak ada dalil yang sah menjelaskan pohonnya itu namanya pohon khuldi gitu loh, guys. Hanya dijelaskan sebagai pohon terlarang. Allah juga kembali mengingatkan kepada keduanya bahwa setan, iblis, atau jin adalah musuh yang nyata bagi keduanya, yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa. Nabi Adam dan istrinya pun mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak sekali-kali mendekati pohon terlarang tersebut, guys. Nah, cuman, guys, jadi ternyata iblis tuh ketika dikeluarkan dari surga, ketika diusir dari surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh dia nggak benar-benar keluar dari surga gitu loh, guys. Ternyata tuh dia ngumpet di suatu tempat. Nah, ketika Nabi Adam beserta istrinya sedang diperingatkan oleh Allah untuk tidak mendekati pohon terlarang, itu ternyata iblis tuh mendengar, nguping dia loh, guys. Dia nguping kalau ada satu pohon terlarang yang tidak boleh dideketin, bahkan dimakan buahnya oleh Nabi Adam beserta istri. Jadi begitu Allah udah nggak ada nih, dan tinggal Nabi Adam beserta Hawa. Jadi si iblis ini nggak sungkan-sungkan untuk masuk kembali ke dalam surga dan menjalankan tugas pertamanya, yaitu menggoda Nabi Adam beserta istrinya Hawa gitu loh. Nah, ketika mereka lagi berdua nih, guys, tiba-tiba masuk nih si iblis gitu kan, menggoda si Nabi Adam dan Hawa. Dia bilang ke Nabi Adam beserta istrinya kalau pohon yang dilarang oleh Allah ini bernama pohon keabadian atau pohon khuldi. Jadi yang kita tahu nama pohon ini sebagai pohon khuldi itu bukan dari hadis yang sahih ya, guys. Jadi dari penyebutannya si iblis, karena iblis ini kayak lagi ngarang cerita gitu loh. Ini ada pohon yang dilarang sama Allah, padahal pohon ini tuh pohon keabadian. Kayaknya sayang kalau dilewatkan gitu aja. Jadi sebenarnya tuh kalian boleh loh makan buah ini gitu. Buat apa? Buat supaya kalian tuh jadi abadi selamanya seperti para malaikat gitu, guys. Sebenarnya Nabi Adam beserta istri itu sempat menolak, sempat nggak mau ngedeketin pohon ini. Cuman karena dirayu-rayu terus, digoda, akhirnya mereka termakan rayuannya sih iblis. Jadi tanpa mereka sadari, mereka tuh kayak mengabaikan perintah larangan Allah begitu aja gitu loh, guys. Akhirnya mereka mendekati, bukan hanya mendekati. Jadi mereka tuh metik dan juga makan buah yang disebut buah khuldi. Padahal Allah juga tidak pernah menjelaskan kalau nama buah ini tuh buah khuldi. Hanya si iblis yang bilang kalau ini adalah pohon keabadian, buah khuldi namanya. Jadi kalau kalian makan tuh sebenarnya nggak apa-apa, kalian akan abadi hidup selamanya di surga seperti para malaikat gitu, guys. Nah, disitulah, guys, akhirnya Nabi Adam beserta istrinya memakan, jadi memetik langsung buah yang diberi nama buah khuldi sama si iblis ini nih, guys. Dipetik, dimakanlah pula itu buahnya bersama sang istri gitu kan. Dan seketika terbukalah semua aurat Nabi Adam dan Hawa. Jadi yang diriwayatkan kalau selama mereka tinggal di surga itu mereka kan pakai pakaian yang bagus, yang bercahaya gitu ya, biasa untuk menutupi seluruh auratnya gitu kan. Tapi ketika mereka memakan buah terlarang yang sudah jelas-jelas dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tiba-tiba terlepas itu aja semua pakaian yang menutupi auratnya, sehingga mereka tuh malu berlari-larian mencari penutup apa ini yang bisa ditutup buat menutupin auratnya, dan mereka mengambil beberapa daun-daun yang ada di surga. Dan para ulama pernah berpendapat kalau daun-daun yang dipakai Nabi Adam beserta Hawa di surga untuk menutupi auratnya merupakan daun-daun dari pohon tin. Dan setelah itu akhirnya iblis merasa senang, guys. Karena apa? Karena sudah berhasil menjalankan
tugasnya yang pertama yaitu menggoda bahkan menyesatkan Nabi Adam beserta istrinya. Dan Allah pun langsung mengetahui hal tersebut, Bes, ketika Nabi Adam alaihissalam menunduk memohon ampun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan penuh penyesalan dan keyakinan Nabi Adam beserta Hawa ini tuh berdoa memohon ampun kepada Allah karena mereka sudah menzolimi diri mereka sendiri. Nah, jadi tuh Allah mau menerima taubat keduanya, Bes. Cuman kan Nabi Adam beserta Hawa, istrinya itu tetap harus menjalankan hukuman, yaitu dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Allah langsung memerintahkan dua malaikatnya, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk mengeluarkan Nabi Adam beserta Hawa dari surga. Jadi malaikat Jibril ini ditugaskan untuk melepaskan mahkota di kepalanya Nabi Adam, sementara malaikat Mikail melepaskan tanda kehormatan di jidatnya Nabi Adam, gitu loh, Bes. Nabi Adam pada saat itu hanya bisa tunduk pasrah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap aja mereka harus dikeluarkan dari surga dan turun ke bumi. Jadi ujian mereka tuh nggak cuman karena diusir dari surga dan diturunin ke bumi, Bes. Jadi ketika Nabi Adam alaihi salam beserta Hawa diturunkan ke bumi, padahal di waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Nah, diperkirakan Nabi Adam alaihi salam ini diturunkan di sekitar daerah Asia Selatan atau di kawasan India atau Sri Lanka. Sementara istrinya Hawa itu diturunkan di tanah Arab, yaitu di Jeddah. Jadi dikisahkan bahwa Nabi Adam beserta istrinya itu terpisah dalam waktu kurang lebih 300 tahun gitu loh, Bes. Jadi kita bisa bayangin selama ratusan tahun mereka hidup terpisah, gak ada komunikasi, gak ada surat menyurat gitu kan. Karena kita kalau LDR sama pasangan kita aja 1 minggu gak ada kabar, kayak udah negatif thinking gak sih? Curiga gitu kan, kemana gak ada kabarnya 300 tahun gitu loh, Bes. Kayak gak bisa deh bayangin. Oke, lanjut. Jadi pada saat itu bumi itu masih sangat hijau gitu ya, Bes. Mungkin masih dipenuhi juga dengan hutan-hutan belantara. Jadi mereka harus bertahan hidup masing-masing demi kelangsungan hidup mereka sendiri gitu. Jadi yang awalnya mereka hidup bahagia, senang di surga, apa-apanya ada, ketika turun di bumi mereka terpisah, mereka harus hidup mencari segala sesuatunya sendiri untuk bertahan hidup. Setelah ratusan tahun Nabi Adam alaihissalam mencari istrinya Hawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam diperintahkan menuju ke arah barat melalui Syam. Ya, hingga sampailah Nabi Adam di Mekah. Jadi Nabi Adam ketika sampai di Mekah tuh langsung disambut sama malaikat-malaikat yang udah nungguin nih, yang udah nungguin Nabi Adam alaihi salam untuk apa? Untuk melakukan tawaf. Jadi ibadah haji tawaf ini bukan baru ada ketika zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam, Bes. Tapi ketika belum turun manusia pun ternyata malaikat tuh udah sering melakukan tawaf gitu loh, Bes, di Ka'bah. Iya kan? Jadi ketika Nabi Adam sudah sampai di Mekah, Nabi Adam langsung diajarin oleh beberapa malaikat-malaikat yang sedang melakukan tawaf. Dari perintah Allah, tawaf inilah yang kemudian diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya Nabi Adam, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kita kenal dengan bapaknya para nabi. Jadi kalau Nabi Adam alaihi salam terkenal dengan bapaknya para manusia, Nabi Ibrahim alaihi salam terkenal dengan julukan bapaknya para nabi. Jadi dari kisah haji Nabi Adam alaihissalam ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya ibadah haji, tapi ini jika yang mampu gitu ya, Bes. Karena bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah ini juga sudah memperlihatkan kepada kita betapa besarnya kasih sayang Allah dan rahmat Allah kepada hambanya yang benar-benar mau bertobat dan memperbaiki diri gitu loh, Bes. Seperti Nabi Adam alaihi salam. Atas rahmat dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, akhirnya Nabi Adam alaihissalam bertemu kembali dengan sang pujaan hati setelah ratusan tahun mereka terpisah LDR, Besti. Akhirnya mereka ketemu lagi gitu kan. Alhamdulillah, aku tuh kayak ikut seneng gitu ngebayanginnya. Dan peristiwa pertemuan mereka itu terjadi di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang berlokasi di Arafah merupakan nama bukit yang sering sekali menjadi tujuan ziarahnya para jemaah haji dan umroh. Bukit ini juga yang menjadi
saksi bisu banyaknya peristiwa perkembangan Islam, karena di bukit ini juga menjadi saksi pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa, sehingga bukit ini terkenal juga dengan sebutan Bukit Cinta atau Bukit Kasih Sayang, gitu guys. Dan di bukit ini juga menjadi saksi bisunya Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu terakhir. Nanti aku akan bahas ketika lagi bahas Nabi Muhammad SAW gitu ya, Bes ya. Pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ini bukan hanya menjadi tanda pengampunannya dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan mereka terdahulu ketika memakan buah terlarang di surga, tapi juga menjadi tanda persatuan dan peradaban manusia di bumi. Setelah bertemu dan bersatu kembali, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa kembali membangun kehidupan bersama. Mereka berdua berjuang hidup di bumi dengan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dalam suka maupun duka gitu loh guys. Kemudian mereka berdua saling berbagi tugas gitu loh guys. Ada yang bertani, kemudian ada juga yang berkebun demi kelangsungan hidup bersama. Hingga akhirnya Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa dikaruniai beberapa anak kembar guys. Dan total keseluruhan anaknya berjumlah 40. Diriwayatkan juga Nabi Adam alaihissalam wafat pada usianya ke-950 tahun, dan kemudian anaknya yang bernama Hits lah yang melanjutkan perjuangan dakwahnya ayahanda, dan Hits ini yang kemudian menjadi nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam tutup usia. Namun Hits bukan termasuk ke dalam 25 nabi yang nanti akan aku ceritakan ya Bes ya, karena 25 nabi yang dikisahkan ini yang sudah sering kita kenal gitu. Jadi Nabi Syed tidak termasuk ke dalamnya, meskipun dalam urutannya Nabi Syed merupakan nabi kedua setelah Nabi Adam. Nah, gimana basic story aku di rumah, cerita yang sudah aku bawain tentang manusia pertama, nabi pertama, dan juga khalifah pertama yang ada di bumi. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan wawasan kita semua. Aku mohon maaf kalau ada data informasi yang aku berikan salah atau kurang, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu cerita kali ini dari aku. Kalau ada yang mau kalian tambahin atau ada cerita-cerita inspirasi lain yang mau aku bawain, kalian boleh komen-komen di bawah ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube Galuh Aryani supaya aku lebih semangat lagi bikin konten storytellingnya dengan like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.